Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, Miss Intan. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan chapter 3 about procedure text. Nah, sekarang kita akan pindah ke new chapter, yaitu chapter 4 tentang narrative text about fairy tales. Pasti adik-adik sudah pernah mendengar atau menonton yang namanya fairy tales. Bagi yang belum paham apa itu fairy tales, sebentar Miss akan jelaskan ya. Tapi terlebih dahulu Miss akan jelaskan what is narrative text. So, a narrative text is a story that is created in a constructive format that describes a sequence of fictional or non-fictional events. Yang artinya, teks narasi adalah sebuah cerita yang dibuat sedemikian rupa untuk menggambarkan cerita fiksi maupun non-fiksi. Next, the basic purpose of narrative is to entertain, to gain and hold a reader's interest. Artinya, teks narasi bertujuan untuk menghibur dan menarik perhatian pembaca. Gampang kan adik-adik? Nah, teks narasi ini mungkin sebagian dari adik-adik sudah pernah membacanya. Pasti ada yang bertanya-tanya, Miss, apa sih cerita naratif itu atau teks naratif itu yang seperti apa? Nah, Miss akan jelaskan macam-macam teks narasi. There are many types of narrative text. Yang pertama ada fairy tales, artinya cerita dongeng. Yang kedua ada myths atau cerita mitos. Yang ketiga ada fables atau dongeng tentang hewan. Selanjutnya ada traditional tales atau dongeng tradisional. Kemudian ada novels, ada short stories atau cerita pendek, dan yang terakhir ada folk tale atau cerita rakyat. Ada banyak kan contoh teks naratif. Tapi di pertemuan kali ini kita hanya akan fokus pada teks naratif tentang fairy tales atau cerita dongeng. Mungkin ada yang sudah pernah membaca cerita dongeng, ada juga yang hanya menonton. That's okay ya, yang penting kalian tahu ceritanya. Dalam mempelajari teks naratif, ada unsur-unsur penting yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah generic structures of narrative text. Artinya, struktur teks yang terdapat dalam teks naratif. Yang pertama dan yang paling penting di dalam sebuah cerita adalah title. Title atau judul dari cerita tersebut. Yang kedua ada orientation. Orientation di sini maksudnya adalah paragraf pembuka yang terdiri dari pengenalan karakter dan pengenalan cerita serta tempat. Yang ketiga yaitu complication. Complication ini maksudnya kejadian-kejadian di dalam cerita mulai bermunculan. Dan yang terakhir adalah resolution, yaitu ketika permasalahan-permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan di akhir cerita. Yang terakhir dan yang paling terakhir ini ditulis opsional karena bisa jadi ada di tulisan tersebut dan bisa jadi tidak, yaitu lesson from the story. Jadi biasanya di akhir cerita itu ada pelajaran yang bisa kita ambil di dalam cerita. Ketika reorientation ini tidak muncul di dalam cerita, maka kita bisa menafsirkan sendiri pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari struktur teks pada teks naratif, sekarang kita akan pindah ke language features atau karakteristik pada teks naratif. Ada apa saja?
Oke, yang pertama, teks naratif itu biasanya menggunakan bentuk waktu pas atau present tense ya. Yang kedua, sering menggunakan adverb of time. Misalnya once upon a time, Cinderella, one day, and etc. Selanjutnya ada time conjunction, ada when, then, suddenly. Kemudian teks naratif itu spesifik karakter, jadi ada tentang Cinderella, Snow White, dan sebagainya. Kemudian ada action verbs, contohnya bisa dilihat, dan yang terakhir ada direct speech. Jadi direct speech ini biasanya menggunakan present tense. Oke, biar tidak penasaran, Miss akan tampilkan contoh dari sebuah teks naratif fairy tales atau dongeng. Bisa dibaca The Beauty and the Beast. Pernah menonton kan? Nah, dalam cerita The Beauty and the Beast ini akan ada struktur teks yang tadi Miss sudah jelaskan dan unsur kebahasaan atau language features. Kita akan identifikasi bersama-sama cerita dongeng ini yang mana yang termasuk title, orientation, complication, resolution, and etc. Kita mulai ya. Kira-kira titlenya yang mana? Very good. Pastinya yang paling atas ya. Kemudian yang kedua. Very good. Yang kedua itu adalah yang paling atas karena itu adalah paragraf pembuka yang menjelaskan tentang tempat, waktu, dan karakter. Serta awal cerita itu dimulai. Nah, kemudian selanjutnya kita baca bersama-sama ya. Nah, ini the next morning bla bla bla. Ini sudah masuk di mana kira-kira? Di mana? Kejadian ya, mulai bermunculan masalah-masalah di dalam cerita disebut complication. Nah, ketika masalah sudah kita temukan, berarti sisanya yang kita lihat adalah dua paragraf yang paling bawah. Nah, paragraf-paragraf ini disebut dengan resolution. Kenapa? Karena penyelesaian masalah dijelaskan pada dua paragraf terakhir ini. Kita tidak menemukan reorientation atau lesson from the story yang dituliskan secara langsung di cerita ya. Sehingga kita bisa mengambil hikmah dan pesan berdasarkan cerita ini tanpa dituliskan. Nah, setelah adik-adik membaca contoh dari cerita dongeng The Beauty and the Beast, sekarang Miss akan memberikan tantangan dan latihan kepada adik-adik agar adik-adik terbiasa dengan teks-teks yang lumayan panjang. Nah, tugas adik-adik apa? Silakan adik-adik lihat teks selanjutnya. Kemudian adik-adik silakan susun paragraf acak sesuai dengan warnanya acak. Adik-adik bisa menyusunnya, tapi sebelum menyusunnya adik-adik harus menerjemahkannya terlebih dahulu agar adik-adik paham dengan cerita pada teks tersebut. Langsung saja kita lihat sama-sama ya. Jadi adik-adik harus menyusun kembali paragraf acak yang ada di bawah ini menjadi cerita dongeng yang bagus. Jadi terjemahkan lebih dahulu ya. Silakan buat jawaban adik-adik di aplikasi tercanggih yang ada di handphone adik-adik agar bisa paragraf-paragraf ini tersusun dengan rapi. Tapi jika adik-adik tidak memiliki aplikasi di handphone, adik-adik bisa menulisnya dengan tangan masing-masing, bukan tangan orang tua ya. Kemudian dituliskan di catatan dan dikirim ke Miss Intan. Semoga adik-adik paham ya dengan materi yang telah Miss jelaskan. Thank you for joining my class and thank you for watching my videos.
Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Salam sehat anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.